Viral, Hasyim Asy'ari terbukti melakukan tindakan asusila hingga DKPP memberi sanksi copot dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Tidak berhenti di situ, bahkan Komnas Perempuan geram buka suara akan menjerat Hasyim dengan tindak pidana kekerasan seksual hingga masuk bui. Kebobrokan moral pimpinan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Hasyim Asy'ari kini jadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Usai Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP menyatakan bahwa Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dugaan tindakan asusila sebagai penyelenggara pemilu 2024. Tindakan asusila tersebut diduga dilakukan oleh Hasyim Asy'ari kepada seorang wanita cantik anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda, yaitu Cindra Aditi Tajakinkin atau CAT. Namun, sebagai akibat dari dugaan kejahatan kelamin yang memalukan ini, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP hanya memberi sanksi memberhentikan secara permanen atau mencopot Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU Republik Indonesia. Sontak sanksi pemberhentian ini menjadi perhatian banyak pihak, terutama bagi Komisi Nasional atau Komnas Perempuan. Tidak puas dengan hanya disanksi dicopot dari jabatan, Komnas Perempuan ingin dia juga dihukum penjara karena dugaan tindakan pelecehan terhadap perempuan itu. Maka Komnas Perempuan akan menjerat Hasyim Asy'ari dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang wanita. Sikap dan respon Komnas Perempuan ingin menjerat Hasyim Asy'ari dengan tindak pidana kekerasan seksual tersebut merupakan aspirasi masyarakat Indonesia yang menilai sanksi dicopot dari Ketua KPU tidak seimbang dibanding pelanggaran kode etik yang dilakukan. Sehingga masyarakat mengharap Hasyim Asy'ari juga dipenjara. Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampesi setuju dengan ramainya desakan masyarakat yang mengharapkan ada sanksi pemberhentian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Olivia mengatakan bahwa Hasyim sebagai pejabat publik tidak pantas mencontohkan hal-hal berupa dugaan tindakan asusila yang melanggar kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP. Kalau secara administratif, ya diberhentikan secara tetap karena dia tidak memberikan contoh yang baik. Tidak lagi menjadi Ketua KPU, dia kan jadi contoh buruk ya, Presiden, ujar Olivia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 1 Juli 2024. Lantas Olivia menambahkan, jika Hasyim Asy'ari terbukti melanggar, maka juga bisa dijerat tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS, mengingat jabatan yang saat ini diemban olehnya, dan juga bisa dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan kasus yang dia lakukan tersebut. Kalau di dalam sanksi di TPKS kan juga ada pemberatan sepertiga hukuman terhadap mereka, termasuk tokoh pejabat publik, ujar Olivia. Olivia menerangkan, seharusnya Hasyim sebagai seorang pejabat bisa memberikan contoh terhadap jajarannya dengan apa yang ia lakukan. Namun melihat permasalahan yang ada, Hasyim lebih baik diberhentikan. Secara hukum, dia boleh diproses dengan Undang-Undang TPKS, tapi secara administratif diberhentikan sih sebenarnya. Nanti kemudian ada di KPU-KPU daerah lainnya juga dapat melakukan hal yang sama.
Misalkan, kemudian ada yang bilang, yang pusat aja nggak kena, jadi daerah gitu ada pembanding. Jadi tidak boleh ada impunitas, tuturnya. Sementara dalam putusannya, DKPP menyatakan bahwa Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP karena melakukan tindakan asusila. Adapun hukuman tindak pidana asusila menurut KUHP, dikutip dari tempo.co, Senin 29 Agustus 2022, melakukan pelanggaran berupa merusak kesopanan di muka umum dapat dijerat pasal tindak pidana asusila. Asusila sendiri merupakan tindakan melanggar norma yang bertentangan dengan hukum dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Tindak pidana asusila diatur dalam Kitab Undang-Undang atau KUHP, yang mana pelaku dapat dijatuhi hukuman berdiri regulasi yang berlaku. Adapun ancaman hukum pelaku tindak asusila, setidaknya terdapat 20 jenis tindak pidana asusila sebagaimana disebutkan dalam pasal 281 hingga pasal 302 KUHP. Beberapa tindak pidana asusila diantaranya yaitu pelecehan seksual atau cabul, perzinaan, pemerkosaan, perdagangan anak di bawah umur, penganiayaan terhadap hewan dan lainnya. Secara garis besar, tindakan merusak norma atau melakukan asusila menurut pasal 281 KUHP, pelaku siapapun diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp4.500. Menurut pengertian rancangan KUHP nasional, suatu tindakan melanggar norma dapat disebut sebagai tindak pidana asusila apabila memenuhi 2 unsur, yaitu unsur formal dan unsur material. Unsur formal, tindak pidana asusila merupakan sesuatu perbuatan, baik dilakukan atau tidak, yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana. Sedangkan unsur material adalah perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu perbuatan yang harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Berikut bunyi pasal 281 KUHP. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan, atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp4.500. 1. Barang siapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan. 2. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.